Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya Zainab Aulia Rohma dengan NIM 2807628 akan mempresentasikan tentang review jurnal IR dengan judul Rapid Identification of Pork Adulterate in the Beef and Mutton by Infrared Spectroscopy. Nah, identitas jurnalnya, judulnya seperti yang sudah tadi disebutkan. Lalu nama jurnalnya Journal of Spectroscopy tahun 2018 dengan penulis Lingyan, Tingwu, Yunli, Juanzu, Yunmo Huang, Sarat Bagufi, and Li Lin. Tanggal review 11 Mei 2022. Sumber artikel tertera pada link di dalam PPT. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Konsumen semakin memperhatikan keamanan pangan, mengenai dari mana asal dan kandungan pangan yang akan dibeli, untuk sumber nutrisi, rasa, cita rasa, dan terbaik. Karena tuntutan kualitas dan harga membekak, maka banyak terjadi pemalsuan makanan di beberapa produk makanan, meliputi susu, anggur, teh, kopi, dan juga daging. Misal, telah dibuktikan bahwa 20% dari daging ternak yang diuji itu dipastikan palsu di Provinsi Guangdong, Cina selama 2014 sampai 2015. Bahkan organisasi polisi kriminal Eropa dan organisasi polisi kriminal internasional juga telah bekerja sama dalam memantau keamanan pangan. Dan ternyata ada 2.500 ton makanan ilegal dan palsu. Biasanya pemalsuan daging dapat terjadi dengan mengganti jenis daging, di mana yang digantikan dengan harga yang lebih rendah. Misalnya babi yang dipalsukan dalam daging sapi dan kambing, dan daging lainnya. Nah, pemalsuan ini bisa menyebabkan masalah sosial yang serius, di mana bisa merugikan konsumen yang peduli akan agama juga. Misalnya kan banyak umat Hindu yang tidak makan daging sapi, kemudian juga ada umat Islam dan Yahudi yang dilarang untuk memakan babi. Nah, beberapa metode yang ada untuk penentuan asal spesies hewan dalam produk daging berdasarkan sumber asam nukleatnya, itu ada beberapa teknik molekular yang memiliki sejumlah strategi yang meliputi DNA barcoding, DNA fingerprinting, dan lain-lain. Nah, ada juga metode berbasis protein bergantung pada uji imun atau kromatografi yang mencakup gas, cair, dan cair kinetika tinggi. Namun, setiap teknik ini memiliki keterbatasan sendiri, seperti mahal, tidak memadai, memakan waktu, peralatan yang beragam, dan kesulitan lainnya, termasuk kesulitan interpretasi hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk menetapkan metode identifikasi yang lebih cepat dan handal untuk mengotentikasi spesies daging, dalam beberapa tahun ini banyak yang fokus pada teknik spektroskopi. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, spektroskopi inframerah adalah salah satu jenis teknik spektroskopi berdasarkan interaksi radiasi inframerah dengan materi, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa yang menyerap frekuensi yang merupakan karakteristik strukturnya seperti permukaan energi potensial molekul, massa atom, dan kopling fibronik terkait. Karena operasi cepat dan sederhana dari spektroskopi inframerah atau FTIR ini telah banyak diterapkan dalam mendeteksi produk pertanian seperti pada anggur, minyak zaitun, teh, dan juga daging. Nah, kemudian dalam penelitian jurnal ini, teknologi FTIR ini diterapkan pada sampel daging kering dan daging giling untuk mencapai deteksi cepat dan tak rusak dari daging babi yang dipalsukan dalam daging sapi dan kambing. Metode yang digunakan ini bervariasi dengan analisis sampel data untuk identifikasi yang efisien dan ekonomis dengan laporan sebelumnya. Untuk mengecualikan sampel yang berdampak negatif pada model, metode dilakukan atau digunakan metode jarak Mahalanobis secara efektif untuk menghilangkan sampel yang outlier dalam penelitian ini. Lalu ada metode pre-processing dan modeling juga yang berbeda, yang nantinya akan dibandingkan untuk mendapatkan metode identifikasi yang terbaik. Nah, kemudian tujuan dari penelitian yaitu
mampu mengidentifikasi atau dapat membedakan daging babi yang dipalsukan pada daging sapi dan kambing dengan spektroskopi inframerah. Nah, bahan-bahan dan metode yang pertama adalah ada pengumpulan dan persiapan sampel, di mana ada sampel otot segar dari kaki belakang dan dada setiap daging babi, sapi, dan kambing. Ada total 180 sampel, di mana dibeli di pasar Guangzhou, Provinsi Guangdong, China. Untuk meningkatkan keragaman daging, 180 sampel yang telah dikumpulkan ini dibagi dalam 20 batch, 9 sampel di setiap batchnya. Nah, 9 sampel ini terdiri dari 3 sampel daging babi, sapi, dan kambing dari toko dan pasar yang berbeda selama bulan September hingga November di tahun 2015. Sampel daging babi diambil dari daging babi biasa dan juga 3 merek daging babi lokal. Nah, ada perbedaan harga di keduanya, di mana daging babi biasa ini lebih mahal daripada yang lokal. Kemudian ketika sampel daging kambing dibeli, pilihan tempat makan yang berbeda di tempat yang berbeda digunakan untuk meningkatkan representasi sampel daging kambing tersebut. Nah, perbedaan antara daging kambing di tempat yang berbeda itu tidak besar, sekitar 8-9 bulan 50-60 kg, sedangkan sampel daging sapi 18-24 bulan 400-450 kg. Tidak diidentifikasi dengan habitatnya atau varietasnya. Setiap sampel yang setelah dibeli segera dibawa ke laboratorium dan sampel diiris secara terpisah setelah kandungan lemaknya dihilangkan dan dikeringkan pada suhu 45 derajat Celcius dalam oven selama 24 jam. Nah, setelah itu daging tanpa lemak atau daging yang sudah diambil lemaknya dan kering itu digiling menjadi bubuk dan diayak menggunakan saringan mesh sebelum dikemas ke dalam bungkus polietilen kering. Nah, serbuk dari sampelnya itu kemudian disimpan dan dalam botol yang kaca tertutup pada suhu 44 derajat Celcius sampai digunakan nantinya. Oke, selanjutnya spektroskopi inframerah, di mana preparasi sampel ke FTIR ini memiliki pengaruh penting pada konsistensi prediksi. Secara khusus, kurangnya keseragaman sampel daging mempengaruhi ketepatan estimasi. Serbuk sampel daging dicampur dengan kalium bromida atau KBr dengan perbandingan 1:100 sebelum dilakukan analisis spektroskopi inframerah. Sampel yang diproses itu dianalisis di bawah pemindaian di bawah spektroskopi inframerah PS spektrum 100. Parameter yang digunakan untuk pemindaian adalah kisaran bilangan gelombang 4000 sampai 450 dengan resolusi 0,4 cm, suhu lingkungan 25 dan kelembapan 30 kurang lebih 5%. Setiap sampel dipindai 3 kali dan nilai rata-ratanya digunakan sebagai data spektral asli. Lingkungan konsisten selama pengujian dan spektral latar belakang diukur setiap 2 jam. Nah, kemudian ada metode. Yang pertama, metode jarak Mahalanobis untuk identifikasi outlier. Jadi, masalah utama dalam setiap analisis spektral sampel yang dipilih adalah outlier, mungkin disebabkan oleh kontaminan yang ada dalam sampel, tidak stabilan, gangguan lingkungan, dan slip up selama persiapan sampel. Pencilan atau outlier ini mungkin memiliki dampak yang besar pada stabilitas dan akurasi modelnya nanti. Oleh karena itu, outlier tersebut harus dihilangkan dengan cara metode jarak Mahalanobis. Nah, ini ada rumusnya di mana parameter jumlah sampel yang berdekatan dengan vektor spektral adalah nilai rata-rata dari vektor spektral dalam matriks covariance dan juga disebut sebagai jarak Mahalanobis. Oke. Nah, metode untuk pembuatan model. Biasanya metode PLS digunakan untuk analisis kuantitatif, sedangkan analisis diskriminan kuadrat terkecil parsial atau PLSDA banyak digunakan juga yang biasanya diturunkan dari PLS. Karena tidak ada matriks yang sesuai untuk konsentrasi, oleh karena itu nilai matriks dibuat secara artifisial dalam cobaan ini, sehingga analisis kuantitatif dapat dilakukan melalui transformasi dengan metode kuadrat terkecil parsial.
Nah, lalu ada support vector machine atau SVM, adalah sejenis metode aritmatika pembelajaran mesin berdasarkan algoritma untuk analisis data, model pengenalan, klasifikasi, dan analisis regresi karena fungsi kernel telah dimasukkan ke dalam SVM. Oleh karena itu, ia dapat menyelesaikan produk dalam di ruang dimensi yang lebih tinggi dengan hati-hati dan memecahkan masalah klasifikasi nonlinear. Oke. Nah, dalam percobaan ini, fungsi basis radial atau RBF ini dipilih untuk memetakan sampel ke ruang dimensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan fungsi kernel linear. RBF memiliki aplikasi yang lebih luas dan lebih cocok untuk menyelesaikan masalah dengan non-klasifikasi linear. Beberapa parameter dapat menentukan kualitas RBF. Dalam penelitian ini, teknik pencarian pola grid digunakan untuk memilih parameter RBF. Jumlah sisa kuadrat dihitung menggunakan validasi silang leave one out selama pembuatan model. Nah, lalu ada pemrosesan data spektral. Data spektral asli yang diperoleh diproses untuk multiplicative scatter correction untuk menyesuaikan semua data yang diamati ke dalam spektrum model untuk digunakan sebagai referensi dari spektrum rata-rata. Variat normal standar digunakan untuk menghilangkan efek hamburan yang disebabkan oleh partikel berukuran berbeda. Metode filter Savitzky-Golay diterapkan untuk menghaluskan data sinyal yang bising tanpa mendistorsi sinyal dengan menggunakan unscrabble X103. Dengan PLS diikuti oleh analisis diskriminatif PLSDA dan SVM. Nah, jarak Mahalanobis ini juga dihitung menggunakan MATLAB 2013. Kualitas model dievaluasi dengan memanfaatkan koefisien determinasi RMSE dan akurasi set prediksi. Nah, kita lanjut kepada hasil dan analisis. Yang pertama ada gambar pertama, ini adalah spektrum serapan unik dari daging babi yang berwarna biru, daging sapi yang berwarna hitam, dan daging kambing berwarna merah menggunakan spektroskopi inframerah. Nah, data spektral asli yang diperoleh diproses jadi pada gambar pertama ini data spektral asli yang dikumpulkan dari pemindaian daging babi, sapi, dan kambing dengan spektroskopi inframerah. Nah, untuk membedakan ketiga jenis daging dengan lebih baik, nilai rata-rata dari spektral setiap daging itu harus dihitung. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, ini adalah nilai rata-rata spektrum serapan daging babi, sapi, dan juga kambing. Di gambar ini ada puncak kuat pada panjang gelombang 2925, 2855, dan 1745, dan ada beberapa puncak lemah di 750 dan 1800 per cm. Nah, di gambar 2 ini juga menunjukkan bahwa spektrum serapan pada daging babi, sapi, dan kambing ini tidak memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara ketiga jenisnya, dilakukan metode turunan kedua yang dikombinasikan dengan filter pemulusan Savitzky-Golay atau orde polinomial 2.10 diimplementasikan ke dalam spektrum rata-rata ini. Dihasilkan seperti pada gambar 3, yaitu spektrum turunan kedua, daging babi, sapi, dan juga kambing. Nah, perbedaan intensitas puncak dapat dipertimbangkan dari jumlah kandungan senyawa dalam daging yang berbeda. Sebagai contoh, kita bisa lihat nih bahwa puncak 2855 pada daging babi ini lebih kuat daripada daging sapi dan daging kambing yang berbeda pada sampel yang menunjukkan bahwa jenis lipid atau tertentu, misalnya CH2 tadi, memiliki kandungan yang berbeda pada sampel daging babi, sapi, dan juga kambing. Jadi di sini sudah bisa terlihat perbedaannya. Dengan demikian pula kita dapat melihat bahwa puncak pada 2925, 1464, 1173 juga mengungkapkan perbedaan
senyawa sesuai dengan jenis dagingnya. Lalu ada pembahasan selanjutnya, yaitu pencilan dikecualikan dengan menggunakan jarak Mahalanobis. Pencilan ini adalah titik data yang terpaut jauh dari data aslinya. Jadi kayak agak melenceng gitu. Ada di gambar yang paling kiri itu ada gambaran dari daging sapi, lalu yang tengah ada daging babi, dan yang pinggir ada daging kambing. Nah, terlihat ya jarak Mahalanobis nomor 53 itu ada 18,55 yang jauhnya melampaui nilai ambang batas 8,74. Oleh karena itu, sampel daging sapi nomor 53 ini nantinya akan dikeluarkan. Pada daging babi, gambar yang B, ini jarak Mahalanobis sampel nomor 1 dan nomor 53 berturut-turut adalah 11,44 dan 10,14 yang berada di luar nilai ambang batasnya, yaitu 7,66 nilai ambang batasnya. Oleh karena itu nanti sampel 1 dan 53 juga akan dikeluarkan. Nah, untuk yang C, yang kambing, itu jarak Mahalanobisnya itu di sampel 20 berada di luar nilai ambang batas, karenanya nanti nomor 20 akan dikesampingkan. Nah, selanjutnya ada tabel 1. Ini adalah klasifikasi parameter model sebelum dan sesudah pengecualian outlier. Nah, selanjutnya ada pemrosesan awal data spektral asli. Variasi yang tidak diinginkan sering merupakan bagian utama dari variasi total dalam kumpulan sampel yang dapat diamati sebagai pergeseran dalam garis dasar atau kebisingan seperti distorsi hamburan. Nah, turunan pertama dan kedua, filter MSC, SNV, Savitsky-Golay, dan normalisasi digunakan untuk memproyeksikan sampel agar dia tidak terpengaruh oleh gangguan seperti instrumen, lingkungan, dan juga preparasinya. Nah, hasilnya ditunjukkan pada tabel yang kedua. Selanjutnya model bangunan PLSDA dan SVM, di mana metode PLSDA dan SVM ini digunakan untuk membangun model diskriminasi untuk sampel daging babi, sapi, dan juga kambing. Selama pembuatan model, sampel ini dipisahkan menjadi dua set yang berbeda sebagai set kalibrasi dan juga uji. Sampel daging babi, sapi, dan kambing dipilih secara acak sebanyak 33 dan 39 sebagai set kalibrasi, dan 20 sampel sisanya dikelompokkan ke dalam set uji. Dalam metode PLSDA, nilai referensi daging sapi, babi, dan kambing ditetapkan masing-masing 1, 0, dan 1. Lalu pada penelitian ini menggunakan metode PLSDA untuk membandingkan pengukuran prediksi terhadap referensi set kalibrasi dan set validasi silang seperti yang ada pada gambar 6, ada di itu ya, nanti di jurnalnya. Lalu nilai prediksi daging sapi, babi, dan kambing didistribusikan di sekitar nilai yang diperoleh dari 1, 0, dan 0 masing-masing. RMSEC dan RMSECV adalah 0,06 dan 0,08. Koefisien determinasinya 0,99. Ketika model digunakan untuk memprediksikan 20 sampel setiap daging dalam set uji, hasilnya ada pada gambar 7 yang ada di jurnal. Nah, keakuratan prediksi oleh model yang dibangun dievaluasi dengan menggunakan rentang nilai referensi kurang lebih 0,5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai prediksi daging sapi antara 1,09 dan 0,92, daging babi antara 0,05 dan 0,18, dan daging kambing 0,70 dan 1,08. Nah, nilai prediksi masuk dalam rentang nilai referensi dan tingkat akurasinya 100%. Karenanya metode PLS dan DA dan SVM mencapai 100%, sedangkan koefisien determinasi kedua model yang dibangun lebih tinggi dari 0,96 dan kesalahan root mean square-nya berada di bawah 0,25, menunjukkan bahwa dua metode yang digunakan ini
cukup baik untuk membedakan ketiga jenis daging. Namun, koefisien determinasi dari set kalibrasi dan set uji dalam model yang dibangun oleh PLSDA semuanya lebih tinggi dari 0,99, sehingga kesalahan dari angka rata-rata kuadrat dari set kalibrasi, uji, dan validasi semuanya di bawah 0,08. Semuanya lebih rendah dibandingkan dengan memakai model yang SVM. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun dengan metode PLSDA ini model yang lebih baik untuk diskriminasi daging babi, sapi, dan juga kambing. Lalu pembahasannya, identifikasi spesies daging dan produknya yang akurat penting untuk menegakkan tindakan yang terkait dengan produk peternakan, menjaga standar produk peternakan, mencegah persaingan tidak sehat dalam industri daging, menghormati adat istiadat agama sosial, mengendalikan pergaulan satwa liar, dan sebagainya. Nah, spektroskopi FTIR dapat menjadi model yang sempurna untuk analisis pemalsuan sampel daging. Semua sampel daging, baik itu babi, sapi, dan kambing yang diperoleh dari pasar dapat dengan mudah diidentifikasi hanya berdasarkan struktur dan komposisi kimia yang berbeda. Daging babi, sapi, dan kambing adalah jenis daging dengan struktur dan komponen kimia yang berbeda. Spektroskopi inframerah dapat digunakan untuk membedakan dengan cepat tiga jenis daging tersebut yang berbeda komponen kimianya, di mana akan berbeda menyerap frekuensi panjang gelombang yang berbeda. Sebelumnya akurasi daging babi, sapi, dan kambing diidentifikasikan dengan spektroskopi inframerah di mana ia menunjukkan 99,28%, 97,42%, dan 100%, masing-masing menggunakan 10 komponen utama untuk model yang dibuat. Namun, dalam penelitian ini, akurasi identifikasi tiga jenis daging adalah 100% berdasarkan model yang dibuat hanya oleh 7 komponen utama, yang menunjukkan bahwa model yang dibuat ini menunjukkan akurasi yang tinggi dan ketahanan yang baik. Dan dalam sebuah penelitian yang diteliti oleh Rohman dan kawan-kawan menggunakan spektroskopi FTIR untuk deteksi dan kuantifikasi pemalsuan bakso daging sapi dengan babi berdasarkan kelompok fungsional tertentu dari kandungan lemaknya. Dalam percobaan ini kami menggunakan sampel daging giling kering untuk menghindari distorsi deposit lemak intramuskular dalam sampel daging dan untuk membawa lebih banyak homogenitas saat menyiapkan sampel dengan kalium bromida. Seperti yang diamati tadi pada gambar 1, kadang-kadang sulit untuk mendeteksi varian antara berbagai jenis spektrum daging dengan begitu saja karena puncak serupa dan mirip yang tidak dapat dibedakan. Untuk mengatasi hal ini, maka telah digunakan analisis spektral turunan kedua untuk diferensiasi yang jelas dari spektrum tersebut, yang memungkinkan untuk mengamati dengan mudah variasi struktur dan komponen kimia antara sampel daging. Nah, kesimpulannya, spektroskopi inframerah dapat digunakan untuk menentukan daging babi yang dipalsukan pada daging sapi dan kambing di sampel pasar untuk analisis rutin. Metode jarak Mahalanobis berhasil digunakan juga untuk mengecualikan outlier dan perbedaannya dihilangkan dengan proses pre-processing. Jadi yang datanya mungkin agak menyimpang dari sampel itu bisa dihilangkan. Sampel daging didiskriminasi menggunakan model PLSDA dan SVM. Kemudian dari keduanya yang memiliki akurasi yang paling baik adalah metode PLSDA. Singkatnya, penggunaan kombinasi teknologi spektroskopi inframerah dengan PLSDA adalah metode identifikasi yang lebih baik dibandingkan metode SVM yang dapat digunakan sebagai metode efektif untuk identifikasi sampel daging babi, sapi, dan kambing. Nah, kelebihan dari artikel ini adalah judul artikel ini dapat menarik ide-ide baru. Analisis data juga cukup rinci, disertai grafik dan tabel hasil yang lengkap. Referensi cukup banyak. Namun kelemahannya, langkah-langkah uji yang disampaikan ini masih sulit untuk dipahami karena berbentuk narasi. Lalu analisis data dan perhitungan juga tidak menampilkan foto sampel dan langkah kerja, kurang fokus pada judul yang dipilih.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.